Siap, puji nama Tuhan. Hari ini kembali bersama dengan saya Iman Sinaga. Saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan mengenai bukti kealahan Yesus. Bukti kealahan Yesus. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab, mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai dengan kitab Perjanjian Baru, Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, di sana ada begitu banyak yang membahas tentang kealahan Yesus. Tetapi saya tidak akan membahas secara keseluruhan. Saya akan mengambil salah satu topik yang sangat menarik, bahwa bukti kealahan Yesus itu salah satunya adalah bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu termasuk langit dan bumi. Seringkali firman Tuhan ini disalahartikan oleh berbagai pihak dari luar Kristen. Bagaimana mungkin bisa Yesus terlibat di dalam menciptakan alam semesta, sedangkan Yesus saja 2000 tahun baru dia datang ke dalam dunia. Lalu apakah ada bukti-bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus itu memang benar-benar terlibat di dalam penciptaan alam semesta beserta isinya? Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Sekali lagi saya akan baca, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini mengarah kepada Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Kalau kita melihat di dalam ayat ini cukup jelas bahwa segala sesuatu dikatakan dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya segala sesuatu berarti termasuk Dia alam semesta beserta isinya. Sekalipun saat itu Yesus belum datang ke dalam dunia ini, bukan berarti Yesus itu tidak ada. Yesus itu tetap ada dalam bentuk firman, dalam bentuk roh, dalam bentuk logos. Ya, Alkitab sudah mencatat bahwa Allah itu adalah roh. Jika kita mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah, tentunya sebelum Yesus datang menjadi manusia, Dia adalah dalam bentuk roh. Ya, dalam bentuk roh, dalam bentuk firman, seperti itu. Nah, namun kita tidak akan membahas lebih dalam lagi ke sana. Kita akan kembali kepada topik bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, seperti termasuklah alam semesta beserta isinya. Nah, bagaimana kronologi atau bagaimana alur pembahasan kenapa Yesus ini bisa dijadikan sebagai Allah? Karena Dia terlibat di dalam penciptaan. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Lalu di dalam Mazmur 102 ayat 25 dijelaskan bahwa dahulu Allah sudah meletakkan dasar bumi dan langit sebagai buatan tangan Allah. Jelas di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan jelas langit dan bumi ini adalah buatan tangan Tuhan, dan ini tidak bisa dipungkiri. Ini adalah real, nyata, kebenaran. Nah, kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, salah satu bukti bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1:3. Lalu apakah ada bukti-bukti lain di ayat-ayat yang lain bahwa Yesus ini terlibat di dalam penciptaan segala sesuatu?
atau penciptaan alam semesta. Kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Teman-teman nanti bisa membacanya secara keseluruhan. Saya hanya mengambil garis-garis besarnya saja yang mendukung topik pembahasan kita tentang bahwa Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu termasuk alam semesta serta isinya. Dikatakan dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan segala sesuatu adalah dari Yesus. Sekalipun saat itu Yesus belum datang ke dunia, ya, namun Yesus terlibat di dalam penciptaan alam semesta. Karena Alkitab sudah mencatat segala sesuatu adalah dari Yesus. Termasuk alam semesta beserta isinya ada itu karena kehendak Yesus itu sendiri juga. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan Kristus adalah kepala segala sesuatu. Jadi Kristus juga adalah kepala segala sesuatu. Di Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan Yesus adalah penguasa alam semesta. Jadi Yesus bukan hanya sebagai pencipta segala sesuatu, tetapi Alkitab jelas mencatat bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta. Lalu di Wahyu pasal 1 ayat keempat dicatat dari Yesus yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Nah, firman Tuhan dalam Wahyu ini dikatakan Yesus yang ada, dari Yesus yang ada. Sekarang alam semesta ada. Ya, langit dan bumi ada. Apapun yang ada itu adalah dari Yesus. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya ada hal-hal yang lain nanti yang akan menyusul. Nah, itu semuanya nanti dari Yesus. Ya, hal-hal yang baik dan benar, hal-hal yang berkenan sesuai kehendaknya. Ya, di Ibrani pasal 1 ayat 2 dikatakan Yesus ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh Yesus maka Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi memang Allah menjadikan alam semesta, ya, tetapi Yesus juga ada di dalamnya. Yesus juga ada bekerja di dalamnya, dan oleh Yesus katanya maka Allah telah menjadikan, ya, seperti itu. Ya, Yesus ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalau alam semesta itu adalah miliknya Allah, kepunyaan Allah, buatan tangan Allah, maka tentunya hal yang sama, hak kepemilikan yang sama juga dimiliki oleh Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Bapa, itu yang dikerjakan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Bapa, itu yang dilakukan oleh Yesus. Seperti itu. Apa yang direncanakan oleh Bapa, itu yang direncanakan oleh Yesus. Ya, artinya bahwa keterlibatan Yesus ada di dalamnya ketika alam semesta diciptakan oleh Allah. Nah, selanjutnya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 10 dikatakan Allah Bapa berkata tentang anaknya yaitu Tuhan Yesus demikian. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi di dalam ayat ini cukup jelas kita bisa mengerti dan kita pahami bahwa Allah Bapa mengakui bahwa anaknya terlibat dalam penciptaan langit dan bumi sekalipun waktu itu Yesus belum datang sebagai manusia atau wujud manusia. Seperti itu. Nah, di dalam Ibrani 2 ayat 10 dikatakan yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, termasuk alam semesta dan segala isinya juga dijadikan oleh Yesus itu sendiri. Nah, Kolose pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 dikatakan bahwa di dalam Dialah, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Alkitab jelas mencatat ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Artinya sekalipun Yesus belum datang ke dunia ini, Yesus itu telah ada. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, termasuk sebelum alam semesta ini tercipta. Sekalipun Yesus belum datang ke dunia ini, Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan, di dalam kerajaannya. Seperti itu. Nah, Alkitab sudah jelas mengajarkan kita semuanya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Nah, Yohanes pasal 16 ayat 15 dikatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang dipunyai Bapa? Alam semesta Bapa punya? Ya. Surga Bapa punya? Ya. Langit dan bumi Bapa punya? Ya. Seluruh isi dunia ini Bapa punya? Ya. Kalau ini semuanya milik kepunyaan Bapa, Alkitab mencatat segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah bagian dari diri Allah itu sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Yesus itu adalah penguasa alam semesta. Bahkan apa yang Bapa punya, Yesus juga punya. Semuanya telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapa itu sendiri. Dan masih banyak hal lagi yang mendukung tentang kealahan Yesus dalam penciptaan alam semesta ini. Nah, teman-teman, jangan ragu bahwa Yesus dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, penguasa alam semesta, pemilik alam semesta, dan apa yang Bapa punya, Yesus juga punya. Semuanya juga adalah kepunyaan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.